Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, jumpa lagi sahabat ngaji Islam. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan, dilapangkan rezekinya, dan diberikan keberkahan umur. Amin ya rabbal alamin. Keutamaan sholat duha. Tahukah sahabat bahwa sholat duha memiliki banyak keutamaan yang akan menjadikan hidup kita bertambah berkah? Sholat duha merupakan ibadah sholat sunnah yang dilakukan pada awal waktu setelah 20 menit matahari terbit dan akhir waktu di 1/4 siang. Sholat duha boleh dikerjakan paling sedikit 2 rakaat dan lebih banyak dengan kelipatan yang sama. Apa saja keutamaan sholat duha? Mari kita simak penjelasannya. Pertama, sholat duha adalah sedekah terbaik. Seorang muslim dianggap telah melakukan sedekah dengan nilai yang besar. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Setiap pagi, setiap ruas anggota badan kalian wajib dikeluarkan sedekahnya. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah. Menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah, dan melarang berbuat munkar adalah sedekah. Semua itu dapat diganti dengan sholat duha 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Kedua, sholat duha membawa kecukupan rezeki. Barang siapa melaksanakan sholat duha 4 rakaat rutin menunaikannya, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupkan rezekinya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wahai anak Adam, jangan sekali-kali kamu malas mengerjakan 4 rakaat pada awal siang sholat duha. Nanti akan aku cukupi kebutuhanmu pada akhirnya sore hari." Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, dan Tirmizi. Ketiga, sholat duha adalah waktu yang tepat untuk memohon ampunan. Sholat duha dapat membantu menggugurkan dosa-dosa, karena ini waktu yang tepat untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang menjaga sholat duha, maka dosa-dosanya diampuni walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan." Hadis riwayat Tirmizi. Keempat, sholat duha adalah berpahala haji dan umroh. Barang siapa yang melaksanakan sholat duha dengan tekun, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala setara haji dan umroh yang sempurna. Apalagi bila sholat duha dilakukan di bulan Ramadan, di mana segala amalan pasti pahalanya akan dilipat gandakan. Dalam sebuah hadis disebutkan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat fajar, sholat subuh berjamaah, kemudian ia setelah usai duduk mengingat Allah hingga terbit matahari, lalu ia sholat 2 rakaat sholat duha, ia mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umroh, sempurna, sempurna, sempurna." Hadis riwayat Tirmizi. Kelima, sholat duha adalah ladang memperoleh keuntungan. Keuntungan yang diperoleh oleh para pelaksana sholat duha berjumlah lebih banyak dibanding dengan keuntungan yang diperoleh oleh para mujahid perang. Sabda Rasulullah SAW ialah, "Perolehlah keuntungan atau ganimah dan cepatlah kembali." Mereka akhirnya saling berbicara tentang dekatnya tujuan atau tempat perang dan banyaknya ganimah atau keuntungan yang akan diperoleh dan cepat kembali karena dekat jaraknya.
Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kalian aku tunjukkan kepada tujuan paling dekat dari mereka, musuh yang akan diperangi, paling banyak ganimah keuntungannya dan cepat kembalinya? Mereka menjawab, iya. Rasul berkata lagi, barang siapa yang berwudu kemudian masuk ke dalam masjid untuk melakukan sholat duha, dialah yang paling dekat tujuannya, tempat perangnya, lebih banyak ganimahnya dan lebih cepat kembalinya. Keenam, sholat duha adalah waktu yang paling mustajab. Mengapa sholat duha adalah waktu yang tepat untuk memanjatkan doa? Dijelaskan, jika pada waktu duha disempatkan untuk melakukan sholat duha, maka saat itu para malaikat turun ke bumi bertujuan menyaksikan sholatnya kaum mukmin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 78. Jika pada waktu duha digunakan untuk memohon dan berharap doa, maka malaikat akan menolong mendoakannya agar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bukan tidak mungkin bila doamu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketujuh, akan terhindar dari keburukan. Melaksanakan sholat duha di bulan Ramadan dan waktu-waktu yang diutamakan akan menghindarkan dari keburukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat duha 2 rakaat, maka dia tidak ditulis sebagai orang yang lalai. Barang siapa yang mengerjakannya sebanyak 4 rakaat, maka ditulis sebagai orang yang ahli ibadah. Barang siapa yang mengerjakannya 6 rakaat, maka diselamatkan di hari itu. Barang siapa mengerjakannya 8 rakaat, maka Allah tulis sebagai orang yang taat. Dan barang siapa yang mengerjakannya 12 rakaat, maka Allah akan membangun sebuah rumah di surga untuknya. Hadis riwayat Tabrani. Kedelapan, sholat duha dapat menyehatkan tubuh. Sholat duha memiliki manfaat untuk kesehatan jasmani. Sholat di pagi hari menjelang siang dapat melancarkan peredaran darah. Udara pagi yang segar dapat bermanfaat bagi pernapasan dan jantung. Selain itu, waktu pagi merupakan waktu yang tepat untuk menggerakkan semua otot yang masih kaku supaya badan tetap fit dan peredaran darah menjadi lancar. Rajin sholat duha juga membantu menyehatkan persendian dan tulang. Berwudu sebelum sholat juga membantu membuat wajah terlihat awet muda. Kesembilan, wajah lebih bercahaya. Orang yang rajin sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah, akan memiliki wajah yang berseri dan bersinar. Manfaat berwudu selain mensucikan diri, akan membuat wajah terlihat lebih bersih dan terhindar dari kotoran yang menyebabkan wajah kusam. Kesepuluh, akan dibuatkan pintu khusus di surga. Pintu yang dinamakan pintu duha ini khusus diperuntukkan bagi orang-orang yang tekun dan rutin melaksanakan ibadah sholat duha setiap hari semasa hidupnya. Dalam sebuah hadis disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di surga ada salah satu pintu yang dinamakan pintu duha. Bila datang pada hari kiamat, malaikat penjaga surga memanggil, mana ia yang melazimkan sholat duha? Inilah pintu kalian, maka masuklah dengan kasih sayang Allah. Hadis riwayat Tabrani. Sahabat ngaji Islam, itulah keutamaan sholat duha yang akan didapat bagi orang yang rutin melaksanakannya. Semoga kita dapat istiqomah dalam menjalankannya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Ikuti terus video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.